si Bim-Bim yang udah mati itu saya ganti makanan apa aja dia pasti mau nyoba kan. Ya butuh waktu 2-3 hari aja dia udah mau makan atau minuman yang baru. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membalas salah satu pertanyaan dari Agan ya. Ini dari @m_indriansyah_ndo. Dia nanya, "Kak, tips dong, saya baru adopsi musang, tapi ini susunya udah terbiasa susu Denko Baby 0-6 bulan, tapi mengandung laktosa. Saran dan solusinya, Kak?" Nah, sebenarnya kalau untuk jawaban ini saya jelas ya kan, sering ngasih tahu di video-video sebelumnya, kalau musang baby itu memang baik ya kita kasih susu, terutama di usia 0-3 bulanan itu ya. Cuma kalau bisa susunya itu tanpa laktosa, karena kalau pakai laktosa musang itu kurang cocok ya kan. Kalau kita keseringan ngasih susu dengan laktosa itu musangnya bisa mencret. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video ini, saya akan jelaskan lebih detail tentang hal ini. Sebelum lanjut, saya mohon maaf ya Gan, kalau mungkin di video ini suara saya agak serak, karena hari ini pas saya buat video itu saya lagi puasa dan bibir saya itu banyak sariawannya Gan, jadi kalau suaranya serak dikit maafin ya. Nah, lanjut kita akan jelaskan baby musang minum susu laktosa itu nggak apa-apa atau berbahaya. Nah, jawabannya udah jelas ya Gan. Saya tuh nggak saranin Gan, lebih baik tanpa laktosa. Sebenarnya kalau untuk susu tanpa laktosa, kalau kita mau paling gampang itu belinya susu untuk kucing yang Agan bisa temukan di pet shop atau toko pelihara hewan yang Agan temukan di daerah masing-masing ya. Kalau untuk sasetan tuh murah kan, biasanya di antara 5.000 sampai 10.000 lah kalau yang merek-merek normal ya. Tapi kalau Agan mau nyetok yang lebih banyak itu biasanya ada kemasan yang lebih besar, nah itu kan harganya disesuaikan. Cuma saya kan tahu mungkin di daerah Agan itu menemukan susu untuk hewan itu lebih susah dibandingkan untuk menemukan susu untuk bayi ya. Jadi sebenarnya bisa aja kan kalau Agan mau beli susu bayi, cuma pastikan ada tulisan non laktosa. Nah itu aja sih. Setahu saya sih ada beberapa merek kayak contohnya itu susu SGM itu yang tulisannya tanpa laktosa. Nah Agan itu udah bisa pakai, terserah. Dan untuk usia susu yang bagus kalau kita beli untuk susu hewan loh ya, di susu bayi kayak SGM gitu, itu biasanya pokoknya sampai balita itu aman-aman aja sih buat musang kan. Pokoknya dari bayi sampai balita umurnya itu sampai 4-5 tahun ya kalau nggak salah kan. Nah itu Agan bisa beli, yang paling penting sebenarnya non laktosa itu. Karena pengalaman saya itu pernah berapa kali ngasih musang saya si Buna ini susu dengan laktosa itu memang sih awalnya nggak apa-apa ya kan. Cuma lama-lama itu ada kayak masalah di pencernaannya Gan, yang paling sering itu mencret atau kadang-kadang dia tuh nggak bisa pup atau sembelit gitu. Makanya yang paling aman ya udah Agan beli tanpa laktosa, baik susu bayi tulisan non laktosa atau susu untuk hewan untuk kucing yang paling bagus sih. Nah itu udah bisa dipastikan kalau susu untuk kucing itu pasti tanpa laktosa. Gimana cara ngajarin musang kita yang biasa minum susu laktosa kita ganti dengan susu tanpa laktosa? Sebenarnya kalau untuk musang baby itu ngajarinnya gampang ya kan, karena rasanya itu relatif nggak ada beda ya susu non laktosa dengan susu laktosa. Tapi kalau Agan musangnya itu nggak mau ganti susu, Agan bisa coba di spet atau dikasih dot. Biasanya di pet shop itu ada dot pakai ngasih bayi kucing gitu, Agan suapin di mulutnya,
atau di sendok gitu, disuapin di mulut musang. Kalau baby biasanya akan lebih gampang karena kan dia kalau menggigit nggak mungkin sekeras musang yang udah di atas 1 tahunan kayak si Buna ini kan, gitu loh. Tapi saran saya kalau musangnya udah mulai mau ya agan taruh aja di wadah, biasanya dia akan menjilat sendiri persis kayak anjing atau kucing lagi minum ya. Nah itu aja sih. Dan kalau musang agan sudah usia misalnya di atas 4 bulan atau di atas 3 bulan lah minimal, nah itu coba sambil agan kasih susu itu ajarin makanan keras pertama musang ya, yaitu pisang. Pisangnya tuh kalau saya sih ngajarinnya dulu pas sudah usia 3-4 bulan tuh pertama, kalau musangnya nggak pernah sama sekali makan pisang, yaitu pisangnya tuh dihancurin, dilembein, dicampur susu gan. Persis kayak kita ngasih ke bayi manusia kan kalau masih kecil kadang kalau ngajarin makan pisang gitu ya, pisangnya dilembein, dicampur susu, nanti kita kasih ke musang. Lama-lama takaran susunya berkurang, pisangnya semakin banyak, nanti ujung-ujungnya kita kasih bubur pisang kan. Kalau udah dikasih bubur pisang, dia mau, dia rakus. Nah lama-lama coba kita kasih potongan pisang yang utuh tapi kita potong kecil-kecil dulu. Nanti kan semakin usianya besar, semakin badannya besar, nanti paling pisangnya kita potong jadi 3 bagian, dah pasti dia mau. Nah sebenarnya segampang itu sih kan. Cuma memang saya akui kalau ngajarin musang untuk ganti makanan itu kayak hoki-hokian ya, karena ada musang yang gampang ganti makanan, dia tuh nggak gampang milih makanan. Contohnya kayak musang saya sebelumnya, si Bim Bim yang udah mati itu saya ganti makanan apa aja dia pasti mau nyoba kan. Ya butuh waktu 2-3 hari aja dia udah mau makan atau minuman yang baru. Kalau musang saya sekarang yang saya pelihara ini si Buna, dia betina. Nah, dia kalau ganti makanan tuh agak susah sih kan. Dulu saya ingat yang paling susah itu Buna kan dari kecil itu pertama dia dari 0 sampai 3 bulan saya kasih susu tanpa laktosa, susu kucing itu ya saya beliin. Nanti pas usia 3 bulan itu saya kasih pisang. Nah itu dia mau tapi butuh waktu seminggu 2 minggu. Setelah itu saya kasih bubur sun pisang karena rasanya mirip-mirip kayak pisang utuh gitu. Dia juga mau. Dan usia di atas 6 bulan saya kasih cat food kering gitu, dia juga mau. Yang paling susah waktu itu saya ajarin setelah dia usia 7-8 bulan tuh saya kasih makan nasi campur telur gitu kan, telur orek yang sering saya buat di video ini ya. Nah itu dia nggak mau kan, itu sampai 1-2 bulan dia nggak mau, tapi karena saya ngajarinnya dengan sistem puasa, lama-lama dia mau kan. Kalau sistem puasa itu biasanya misalnya hari ini kan hari pertama saya kasih makan yang dia suka. Nah besoknya di hari kedua itu saya puasain kan, nggak saya kasih makan, cuma saya kasih minum aja 1 hari full. Nah hari ketiga baru saya kasih nasi dan telur kan. Lama-lama saya lakukan itu, pokoknya seminggu saya coba 1 kali kayak gitu. Hari ketiga saya kasih telur, kalau dia nggak mau ya udah hari keempat, 5, 6, 7 saya kasih makanan yang dia suka. Nanti hari ke-8 saya puasin lagi, hari ke-9 saya kasih telur lagi. Pokoknya saya lanjut gitu seminggu itu minimal 1 hari dia puasa. Lama-lama dia mau kan. Makanya itu bisa agan coba lakukan ya kalau ngajarin musang makanan yang baru. Ya utamanya di video ini ngajarin dia nyoba susu yang baru ya. Karena susu tanpa laktosa itu ya yang paling aman lah buat musang kan, nggak ada resiko musang agan mencret atau sembelit. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang gimana sih pemberian susu untuk baby musang yang baik. Ya sebenarnya kalau untuk susu yang paling penting tanpa laktosa kan. Kalau kita mau beli susu untuk manusia ya, untuk bayi itu biasanya cari tulisan non laktosa. Tapi kalau agan udah niat beli susu untuk kucing, itu biasanya nggak ada tulisan non laktosa, itu udah pasti aman buat musang kita. Cuma juga diselingin kalau bisa agan kasih bubur sun gitu biar musangnya tuh cepet gemuk dan semogan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestari bersama saya dan si Buna.